Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Zulkarnain Hasibuan dengan NIM 21073002 dari Departemen Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baik, kali ini saya mempresentasikan video tugas minggu 15 atau kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wagino SPD MPDT. Baik, di sini untuk materinya itu cara menggunakan SPSS. Sebelumnya saya akan jelaskan sedikit pengertian tentang SPSS atau analisa data dan lain-lain. Yaitu pertama, pengertian analisa data. Analisa data adalah suatu proses sistematis dalam mengolah, menyusun, dan menafsirkan data dengan tujuan untuk menemukan pola, tren, atau hubungan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat. Selanjutnya masuk jenis analisa data. Dalam prakteknya terdapat beberapa metode analisis data yang umum digunakan. Di antaranya 1. Analisis deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan atau meringkas data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, seperti tabel, grafik, statistik dasar, rata-rata, mean, dan modus. Lalu yang kedua, analisis diagnostik. Jenis analisis ini bertujuan untuk mencari tahu penyebab suatu kejadian berdasarkan data historis. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat memahami faktor yang mempengaruhi suatu hasil tertentu. Lalu yang ketiga, analisis prediktif. Analisis ini memanfaatkan teknik statistik dan kecerdasan bantuan untuk memprediksi tren atau kejadian di masa depan berdasarkan data yang ada. Lalu yang keempat, analisis preskriptif. Metode ini lebih kompleks karena tidak hanya memprediksi kemungkinan yang akan terjadi, tapi juga memberikan rekomendasi tindakan terbaik yang bisa diambil berdasarkan hasil analisis. Lalu keuntungan analisa data. Yang pertama, mendapatkan suatu hasil pengukuran yang lebih jelas. Yang kedua, proses identifikasi yang lebih reliable. Ketiga, memungkinkan untuk bisa melakukan identifikasi pada hal-hal yang penting. Lalu yang keempat, dapat dilihat secara visual sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Yang kelima, dalam suatu kegiatan bisnis, membantu proses identifikasi masalah yang membutuhkan tindakan atau keputusan. Lalu yang keenam, memiliki suatu kesadaran yang lebih baik mengenai potensi dari pelanggan. Selanjutnya, langkah-langkah dan prosedur analisa data. Langkah yang pertama yaitu pengumpulan data. Mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti survei dan lain-lain. Lalu yang kedua, pembersihan data atau bisa disebut data cleaning. Mengatasi data hilang, duplikat, atau tidak konsisten. Lalu yang ketiga, transformasi data, yaitu mengubah format data agar sesuai untuk analisis. Yang keempat, pemodelan data, yaitu menerapkan model statistik atau matematis. Yang kelima, analisis dan interpretasi, menerapkan teknik statistik dan memahami hasilnya. Yang keenam yaitu adalah visualisasi dan pelaporan, menyajikan hasil dalam bentuk grafik, tabel, atau laporan. Lalu teknik analisa data. Yang pertama ada UJT, membandingkan rata-rata dua kelompok untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan. Yang kedua, regresi atau memprediksi hubungan antara variabel. Yang keempat ada ANOVA, membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok. Yang keempat, analisis klaster atau faktor, mengelompokkan data atau variabel. Lalu selanjutnya pengertian mean, median, modus, dan test T.
Mean adalah rata-rata jumlah semua nilai dibagi jumlah data atau ukuran tendensi sentral. Sedangkan median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan atau ukuran tendensi sentral kurang sensitif terhadap outlier. Ketiga ada modus, nilai yang paling sering muncul dalam data. Yang keempat ada uji T untuk uji statistik inferensial untuk menentukan apakah rata-rata dua kelompok berbeda secara signifikan secara statistik. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, di sini tertulis hubungan keterlambatan siswa dengan nilai akhir di SMK 5 Kalong. Lalu sini ada kodenya, kita copy hingga 30. Ini tertulis jika tidak terlambat itu 2, itu terlambat 1. Dan begitu juga yang coding di ujung kita kopikan. Jika baik itu 2 dan jika buruk itu 1. Hari yang petang aku ada satu. 60.000. Baik itu 2 1. Baik, selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS, masuk ke data view, lalu kita masukkan coding yang tadi dan masuk ke variabel view. Setelah itu kita klik analis dan deskriptif statistik, lalu frequency. Baik, mohon maaf sebelumnya tidak bisa rekam layar wajah saya di laptop karena keterbatasan kualitas laptop. Baik, di sini kita klik analis, lalu refrequencies dan kita ambil centang mean dan mediannya. Lalu kita continue dan kita okekan. Nah, di sini dapat hasil data, meannya itu adalah nilai rata-rata dan median adalah nilai tengah. Baik, selanjutnya kita setelah mendapatkan mean dan mediannya, lalu kita klik analis, lalu deskriptif dan masuk cross tab. Setelah itu kita pilih kita pilih statistik, centang chi-square dan risk. Kita klik continue, lalu tak lupa juga pindahkan ini ke kanan semua. Setelah itu kita okekan. Nah, dapat hasilnya seperti ini. Jika nilai bagian ini 0 hingga 0,5, maka itu terdapat hubungan. Jika lebih dari 0,5 itu tidak ada hubungan. Baik, jadi bisa tarik kesimpulan, analisis data adalah proses penting untuk penelitian yang bertujuan mengolah, menafsirkan, dan menyimpulkan data agar dapat menjawab rumusan masalah secara ilmiah. Analisis dapat dilakukan secara kualitatif berbasis makna maupun kuantitatif berbasiskan angka. Proses analisis memiliki langkah-langkah sistematis, mulai dari menyiapkan data, memilih teknik analisis yang tepat, hingga menyusun interpretasi akhir. Teknik analisis dapat bersifat deskriptif seperti mean, median, dan modus, maupun inferensial uji T untuk menguji perbedaan atau hubungan antar data. Keuntungan analisis data yaitu membantu peneliti membuat keputusan yang objektif, valid, dan berdasarkan bukti nyata. Dengan pemahaman yang baik tentang analisis data,
Peneliti dapat menghindari kesalahan interpretasi dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.